Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan vaksinasi pertama di Jawa Tengah akan dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 dengan penerima para tenaga medis. Bagaimana distribusi vaksin ke daerah di Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan dan apa saja persiapan jelang proses vaksinasi di Provinsi Jawa Tengah. Kita langsung membahasnya bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, terima kasih bergabung bersama Prime Time. Sehat-sehat selalu Pak Gub. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Baik, Pak Gub, vaksin sudah tiba di Jawa Tengah. Anda siap divaksin yang pertama? Oh siap. Bahkan tadi waktu saya diundang bicara soal vaksin ini oleh DPRD, Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah malah mengusulkan agar para kiai-kiai juga menjadi prioritas pertama. Waduh, saya senang banget. Artinya nanti masyarakat akan menjadi makin pede bahwa ini tindakan yang baik begitu. Baik, lalu bagaimana dengan persiapan distribusi di seluruh wilayah Jawa Tengah sendiri Pak Gub? Sudah disiapkan, sekarang dari Dinkes sudah melatih tahap pertama untuk mereka yang akan melakukan vaksinasi atau vaksinatornya, baik dari dinas kami maupun dari teman tenaga-tenaga di puskesmas. Yang kedua, kita nyiapin peralatannya, ternyata butuh semacam cold storage yang gede begitu ya, freezer yang gede, dan itu tidak banyak jumlahnya Mas. Jadi kami provinsi punya 7, ada 3 di Semarang yang sekarang kita pakai untuk menyimpan, yang lain ada di beberapa kabupaten kota tapi miliknya provinsi. Hanya Kabupaten Brebes saja yang punya. Maka kita sedang menyiapkan itu agar distribusinya baik, sehingga cold chain yang mesti dijaga agar vaksin ini nanti bisa tetap berkualitas, itu yang sedang kita lakukan. Sehingga ya insya Allah kita sudah siap lah. Baik, Pak Ganjar, menyangkut kesiapan warga yang diprioritaskan menerima vaksin ini sendiri seperti apa? Dan total ada berapa banyak warga yang akan divaksin untuk tahap pertama ini? Ya, kalau saya boleh baca, ini kebetulan saya lagi tadi pagi mendapatkan informasi terkait dengan angka-angka. Jadi kalau boleh saya sampaikan, perkiraan yang sudah kita lakukan, Mas, yang pertama untuk tenaga kesehatan itu 177.784. Lalu ada pelayan publik itu 1,1 juta. Tepatnya 1.160.104. Lalu ada masyarakat rentan, ini banyak ini 11.404.824. Lalu ada masyarakat umum, ini 6.043.505, dan terakhir masyarakat rentan lainnya, ini ada 4.544.699. Sehingga totalnya 23.330.916. Jadi ini untuk tahap pertama kita lagi mendapatkan 62.560 dosis dari total kebutuhan sekitar 355.560 dosis, sehingga nanti kita akan mengikuti tahapan-tahapan yang juga oleh nasional sedang disiapkan. Maka semua dikirim dari kami siapkan checklistnya agar nanti kita langsung bisa eksekusi di lapangan. Tentu sekali lagi secara bertahap sesuai dengan apa yang saya bacakan dari data tadi. Ya, Pak Gub, dari data yang Anda sampaikan tadi, ini terkait akurasi data dan verifikasinya bagaimana di lapangan ini, Pak? Ya, jadi jauh hari sebelumnya, Mas, teman-teman dari Dinkes sudah menginventarisasi mana nakes-nakesnya. Maka ini bantuan-bantuan dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman Bupati Wali Kota, termasuk dari rumah sakit itu yang menjadi data utama. Maka otomatis sebenarnya dengan data kepegawaian kita akan sangat cukup membantu begitu. Nah, plus nanti yang ada dari swasta termasuk yang TNI Polri. Sebenarnya dari institusi-institusi ini relatif mereka kan datanya lebih bagus begitu. Kecuali nanti yang masuk adalah relawan, itu tambahnya akan dicatat. Maka verifikasi validasi terus kita lakukan, maka dengan bertahap ini insya Allah dari seluruh jumlah yang ada kita bisa mengambilkan kebutuhannya jauh lebih banyak. Jadi relatif untuk tahap pertama insya Allah akan tepat sasaran. Ya, nah ini Pak Ganjar, masih ada juga warga yang kabarnya menolak untuk divaksin. Ini terkait edukasi publik seperti apa ini Pak Gub?
Ini pertanyaan bagus ya. Maka sejak awal ketika Pak Presiden, Pak Jokowi bicara bahwa kita butuh komunikasi yang baik, maka Pak Menteri Kesehatan setelah dilantik komunikasi dengan para gubernur, salah satunya dengan saya. Maka kami mencoba untuk membantu mengkomunikasikan kepada publik. Satu, yang betul-betul harus governance adalah bahwa vaksin ini betul-betul sudah diuji. Tahapan-tahapannya sudah beres. Maka data sains yang diberikan kepada kami, ini menjadi modal kami nanti untuk bicara. Kedua, ada obrolan kita dengan Pak Menteri Kesehatan bahwa saya kira penting kalau Pak Presiden nanti orang pertama yang akan disuntik vaksin, maka serentak seluruh Indonesia ada tokoh. Nah, tokoh inilah yang sedang kita siapkan. Ya dokter, ya tenaga medis, ya ulama, ya mungkin tokoh pemuda, anak-anak yang mewakili kelompok milenial, santri, dan sebagainya. Agar apa? Agar semuanya bisa memahami itu nggak apa-apa, begitu ya. Karena beberapa hoax juga beredar kan, Mas? Yang katanya apa itu jarumnya bohong, yang katanya ini vitamin C, yang katanya setelah ini di negara lain ada yang meninggal dan seterusnya. Tentu persyaratan-persyaratan itu kan sudah ada ya, maka kita mencoba menjelaskan, mengedukasi, dan saya juga yakin sih masih ada yang tetap tidak percaya. Seperti vaksin-vaksin yang selama ini kita perlukan untuk anak-anak kita kan juga tidak dilakukan secara sempurna kan. Betul. Ada penolakan-penolakan yang ada di masyarakat. Iya. Inilah pentingnya komunikasi. Obrolan kita ini menjadi penting. Saya terima kasih Berita Satu menanyakan ini. Sehingga masyarakat akan bisa tahu, ayo tenang, ini akan membantu kesehatan kita masing-masing. Dan pemerintah saya kira sudah sangat ketat kok menguji ini. Iya, apalagi kalau lurahnya Jawa Tengah sendiri bersedia untuk divaksin yang pertama ya Pak Gub ya? Oh iya, makanya tadi saya sampaikan di awal, jangankan saya, ulama, para kiai tadi majelis ulama menyampaikan di Jawa Tengah, Pak Ganjar tolong dong prioritaskan para kiai. Itu sesuatu yang menurut saya membuat saya tadi bergetar sih. Alhamdulillah, ini sebuah dukungan menurut saya yang baik. Ya, Pak Gub, apa yang bisa Anda sampaikan untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah agar siap untuk divaksin bersama-sama? Mas, untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah dan saya kira masyarakat seluruh Indonesia juga ya yang ada di Indonesia ini, kita penting untuk dapat vaksin ini. Ujiannya sudah banyak, prosedurnya sudah dilalui, maka tidak perlu takut. Yang perlu adalah seandainya panjenengan tidak tahu persoalan ini, baik juga tanya kepada pemerintah, pemegang otoritas, apakah itu dokter dari rumah sakit, dari puskesmas, atau dari dinas kesehatan, agar bisa mendapatkan informasi yang paling baik dan tidak bisa mendapatkan cerita yang lain yang, mohon maaf, bisa ada potensi keliru atau itu hoax. Baik. Tanyalah kepada sumber yang terpercaya. Baik, Pak Gub, satu pertanyaan terakhir yang penting yang harus Anda jawab. Apa maksud dari arti kaos Anda, Pak Gub? Jada asalnya sekoketan. Nah ini orang Jawa bilang ya, jada asalnya sekoketan. Jada itu berasal dari ketan. Ini partian. Melebu omah wisuh tangan. Jadi kalau kita masuk rumah harus cuci tangan. Jadi ini sebenarnya simpel saja dari kampanye kita menggunakan kaos oblong yang saya pakai terus gitu. Berarti kaos Anda pakai juga sesuai dengan protokol kesehatan ya, Pak Ganjar ya? Iya, jadi kalau masuk ke rumah jangan lupa cuci tangan dulu, setelah itu mandi. Baik. Matur nuwun Pak Gub, terima kasih Pak Ganjar sudah bersama kami. Sehat terus Pak Gubernur. Amin, amin, terima kasih.